Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-11-nya Sains Sins ya, buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama ini soal tentang kecukupan data ya. Nah, seperti biasa kalian nggak perlu cari sampai jawaban akhirnya berapa. Pertanyaannya di sini kan berapa besar pajak yang harus dibayar Aurel pada bulan Januari. Kita langsung cek aja di pernyataan pertama. Pendapatannya rata-rata 10 juta. Masalahnya di sini nggak tahu ya pajaknya tuh berapa persen. Berarti jelas ini nggak menjawab ya, alias nggak cukup. Yang kedua, pendapatan di bawah 10 juta, 10% pajaknya, di atas berarti 11%. Masalahnya di pernyataan yang kedua, pendapatan Aurel di Januari juga nggak tahu berapa, pajaknya jelas nggak bisa kita hitung ya, berarti ini juga nggak cukup. Kalau kita gabung satu sama 2 ya, pendapatannya rata-rata 10 juta, berarti sekarang apakah bisa menjawab? Jawabannya nggak bisa, di Januari ini nggak tahu, kalau cuma rata-rata 10 juta kan Januari bisa lebih dari 10 juta, bisa kurang dari, berarti ini juga nggak bisa menjawab alias nggak cukup, berarti nggak ada yang cukup ya, jawabannya yang E. Yang kedua ada segitiga siku-siku ya. Di sini kita akan mencari luas sama keliling. Berarti kita butuh satu sisi. Kalian perhatikan nih siku-siku ini 10, di sini 6. Ini kan 10 5 kali 2 ya, 6 3 kali 2. Triple Pitagoras 5 4 3. Berarti ini pasti 4 kali 2 alias 8. Atau kalian Pitagoras juga boleh ya. Sehingga luas dari segitiganya setengah alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Ini berarti 3 kali 8, 24 ya. Sementara kelilingnya itu kan tinggal tambah aja semua, 10 tambah 8 tambah 6 berarti di sini juga 24. Hasilnya sama, jawabannya yang C. Lalu yang ketiga ada X prima yang kurang dari 50. X sisa 1 jika dibagi 2 ya. Kalau misalkan dibagi 2 akan sisa pasti ganjil ya. Berarti yang genap di opsinya pasti bukan. Sisa 2 jika dibagi 5. Ingat habis dibagi 5 kalau angka belakangnya 0 atau 5. Jadi kalau sisa 2 ya kalian tinggal tambahkan aja 2 gini. Berarti yang angka belakangnya 7 atau 2 kalian lihat aja. Oh berarti yang 7 jawabannya yang D ya. Lalu yang nomor 4 ada bangun persegi ya, di sini diketahui sisinya 8, berarti ini juga 8. Panjang total seluruh ruas garis ya, berarti ini semua garis ya. Untuk luarnya ini 8 8 8, di sini 8 dapat semua ya. Diagonalnya tinggal Pitagoras pasti dapat 8 akar 2, kita butuh keliling dari lingkarannya. Ingat di sini lingkarannya ada di dalam segitiga yang ini ya. Nah, ini kalian bisa cari jari-jari lingkaran yang di dalam segitiga, luas dari segitiga per setengah keliling. Tapi karena ini segitiganya siku-siku, ada rumus yang lebih cepat ya. Jadi R ini kalian bisa cari jumlah dari dua sisi tegaknya, 8 tambah 8, dikurangin sisi miringnya, 8 akar 2 dibagi sama 2. Ini cuma berlaku kalau segitiganya siku-siku ya, tapi kalau umum kalian bisa pakai yang ini. Kalau kita hitung berarti di sini 8 tambah 8 16 dibagi 2 berarti 8, 8 akar 2 bagi 2 berarti min 4 akar 2. Ini adalah R-nya ya. Sehingga keliling dari lingkarannya itu 2pi R, berarti 2pi dikalikan sama 8 min 4 akar 2. Kita kali masuk aja berarti 16pi min 8pi akar 2. Karena kita akan mencari total dari keseluruhan ruas garisnya, yang pinggir-pinggirnya kan kita punya 8 kali 4 32 ya, ditambah di sini ada diagonal 8 akar 2, ditambah keliling dari lingkarannya. Ini kita dapat 16pi min 8pi akar 2. Ini kita coba gabung-gabungkan aja. Pertama yang nggak ada akarnya berarti ini sama sini. Sama-sama ada 16. 16-nya keluar berarti sisa 2 tambah pi gitu kan ya. Lalu yang ada akar 2-nya ini sama-sama ada 8 akar 2 nih. 8 akar 2 keluar berarti ini sisa 1, ini sisa min pi ya. Bentuknya seperti ini. 16 2 plus pi 8 akar 2 1 min pi, jawabannya yang C ya. Lalu soal selanjutnya ini masih dibangun yang sama ya. Peluang titik terletak di dalam lingkaran jika diambil sebuah titik acak ya. Dapat dinyatakan, oh berarti peluang kalau titik kita ngambil sembarang nih titiknya ada di dalam sini. Nah kalau peluang kan NA per NS. Kalau ada luasan bangun seperti ini, kita cari luasan lingkaran. Ini kalian bandingkan sama luasan persegi. Berarti luas lingkaran itu kan pi R kuadrat ya. Nah R-nya tadi kita sudah dapat nih di sini nih. Yaitu 8 min 4 akar 2. Atau kalau kita sederhanakan di sini 4-nya kita keluarkan berarti 2 min akar 2 gini. Berarti ini kita kurung aja 4, 2 min akar 2, kita kuadratin.
Jadi kalau kita kuadratin 4 dikuadratin jadi 16 pi, ini kalau kita kuadratin jabarkan 4 min 4 akar 2 ditambah 2 gini. Sehingga kita dapatnya adalah berapa? Ini 16, ini kan jadi 6 ya, 6 dikurangi 4 akar 2, 2-nya kita keluarkan 32 pi, berarti ini 3 min berapa? 2 akar 2. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga peluangnya gitu ya, berarti peluang itu kan NA per NS ya, kalau misalnya kita tulis di sini peluang itu sama dengan NA-nya tuh ini yang lingkaran, berarti 32 pi dikalikan sama 3 min 2 akar 2 ya, lalu kita bagi sama NS-nya berarti luas dari persegi ya, berarti 8 kali 8, 64 kayak gini. Kita sederhanakan berarti ini sisa 2 ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ya, ini sudah sama persis ya dengan bentuk yang ini nih. Berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sisa 2 tadi ya, ini sebagai C-nya. Tinggal masukkan di sini A-nya 3 dipangkatin B-nya 2 dikurangin C-nya 2, ketemu 9 dikurang 2, dapatnya adalah 7 ya. Yang keenam ada himpunan P 40 anggota, Q 30, P atau Q 50, himpunan di luarnya tidak ada. Ini diagram Venn ya. Kalian bikin aja bentuk diagram Venn seperti biasa. Nah, irisannya kita nggak tahu, seperti biasa ngisi selalu dari yang irisannya. Di sini namakan aja X kayak gini. Sehingga yang lainnya gitu ya, kalau misalkan di sini anggota P sama di sini Q, P-nya di sini 40, di sini sudah X, berarti ini pasti 40 minus X ya. Q-nya di sini 30, berarti ini 30 min X. Di luar katanya nggak ada. Kalau di total yang di dalam ini harus 50. Berarti ini kalau kita total 40 tambah 30, 70 min X tambah X min X, berarti min X harus sama dengan 50, berarti X-nya pasti 20. Sekarang langsung ke pernyataannya ya. Ini N menyatakan banyak anggotanya ya. P komplement berarti yang di luarnya P di sini kosongan ya, diiriskan sama di luarnya ini. Di luarnya yang irisnya berarti yang di luarnya P berarti yang ini ya, yang di luarnya P ya, yang ini. Lalu diiriskan sama di luarnya C ya, di luarnya Q berarti yang mana? Di luarnya Q yang ini nih. Berarti kalau misalkan kita iriskan itu kira-kira dapat yang mana anggotanya? Apakah dapatnya 10? Ini hasilnya berapa ini? Ada berapa anggota? Irisan dari P komplement yang keluar semua dengan yang ini itu nggak ada ya. Berarti ini bukan 10, pasti salah nih. Terus yang berikutnya irisan dari P mana? Irisan dari P dan Q ya. Berarti yang ini nih, P dan Q irisannya berarti X-nya 20. Berarti banyak anggotanya 20 ini benar. Kalau satu salah, yang dua benar berarti pasti jawabannya yang C ya. Lalu soal selanjutnya ini ada teks di nomor 7 sampai 8. Ada prisma segi 6 beraturan dan balok saling berimpit dan alasnya ini gambar alasnya cuma ya. Luas alas prisma sama dengan luas balok ditambah 4 akar 3 dan volumenya sama, maka luas alas baloknya berapa? Karena di sini luasnya berarti kita fokus ke luasnya dulu ya. Luas alas prisma, di sini prisma segi 6 beraturan ya. Untuk mencari luasnya ini sebenarnya kalian bisa gunakan aja bentuk dari bangun ini ya. Ini kita bagi prisma 6 kan jadi 6 segitiga yang sama besar ya. Karena di sini 360 bagi 6 ya pasti sama sisi. Di sini sisinya 4, di sini 4 juga gini. Berarti luas ya, luas dari segitiganya itu kan kalau segitiga sama sisi itu selalu ya 1/4 S kuadrat berarti 4 kuadrat akar 3, ketemunya 4 akar 3. Ini luas satu segitiga, berarti kalau kita cari luas dari prismanya, ini kan ada 6. 6 dikalikan 4 akar 3, dapatnya 24 akar 3 ini. Karena katanya dari sini luas prismanya ya, luas prismanya kan 24 akar 3 ini sama dengan luas alas balok ya, ditambah sama 4 akar 3. Sehingga luas baloknya, alas baloknya tinggal kurangin 20 akar 3 ya, 20 akar 3 yang B. Luas alas prisma sama dengan ini, oh ini sama ya, berarti teks yang ini. Terus yang diminta adalah lebar balok ya, berarti lebar baloknya. Karena di sini kita sudah dapat bentuk luas balok, ya luas dari baloknya kan 20 akar 3 ya, luas dari alasnya di sini. Sehingga kalau kita tanya dari lebarnya, lebar alasnya ya, maka luas dari alas balok itu kan sama dengan panjang ke lebar. Panjangnya 4 kalikan sama lebarnya ya, ini lebar ya.
luas dari baloknya 20 akar 3 sama dengan 4 kali lebarnya. Sehingga lebarnya itu 5 akar 3. Jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya ada persamaan pernyataan yang benar seperti biasa kita otak-atik dari sini ya. Berarti yang kiri ini tetap aja R plus S dibagi 4 tambah 5 9 sama dengan ini kali-kali silang aja ya, berarti 5R ditambah 4S dibagi sama 20. Kali silang berarti dapatnya 20R ditambah 20S sama dengan ini 9-nya kali sini ya 45R ditambah 36S ya. Pindah ruas saja berarti 045 dikurangin 20 jadi 25R. 36 dikurangin 20 16S ya. 25R tambah 16S sama dengan 0. Yang nomor selanjutnya ada polinomial jika dibagi X plus 1 sisanya S, tentukan hubungan dari S plus 1 sama di sini ada Q. Seperti biasa ya, kalau misalkan dibagi dengan linear, kalian cari pembuat nolnya, berarti X-nya sama dengan min 1, sisanya kalian tinggal masukkan aja X-nya ganti ke sini. Sehingga kalau misalnya kita cari sisanya S-nya sama dengan X-nya ganti min 1 pangkat 5 berarti min 1 kali 81 berarti min 81. Min 1 pangkat 3 min 1 kali min berarti jadi plus 121 min 36. 121 nih 81 di sini min 36 berarti 117 ya, berarti ini dapatnya 121 dikurangin 117, berarti dapatnya adalah 4. Karena di sini S plus 1 gitu ya, berarti kalau misalnya kita hitung ini 4 tambah 1 dapatnya 5, 5 sama dengan 5, jawabannya yang C ya. Lalu kita beralih ke soal selanjutnya. Soal 11 rata-rata dari bilangan asli berbeda adalah 10, mediannya adalah 12, jangkauan terbesar. Jadi yang pertama rata-rata dari 5 bilangan asli, misalkan bilangannya adalah A, B, C, D, dan E. Kalau di rata-rata ditambah dibagi banyak bilangannya 5, itu katanya adalah 10. Jadi kalau kita pindah 5-nya kita dapat A tambah B tambah C tambah D tambah E, nilainya harus sama dengan 50. Karena mediannya ini adalah 12, ini misalkan sudah urut ya, berarti ini mediannya nih, angkanya 12. Jangkauan terbesar berarti angka yang ini itu harus segede mungkin gitu ya, angka yang ini sekecil mungkin. Diminta adalah asli berbeda, ya berarti kita ngambil aja di sini bilangan asli ya 1 gitu kan ya. Nah, biar angka sini segede mungkin, angka ini sekecil mungkin, tapi karena di sini berbeda, ngambil aja setelahnya 1 berarti 2. Dan di sini itu ya ngambil sekecil mungkin biar di sini sebesar mungkin. Habisnya 12 berapa? Ya 13 kayak gini. Berarti E-nya pasti berapa ya? Tinggal hitung aja. 12, 23 di sini jadinya 25 ya. 27, 28. Berarti ini hasilnya pasti 22. Sehingga jangkauannya ya tinggal jangkauan itu yang besar 22 dikurangin yang kecil. Ketemunya adalah 21 kayak gini. Lalu berikutnya ada parabola ya dengan B sama C-nya bulat bukan 0. Apakah titik puncak parabola ada di kuadran 4? Ini pertanyaannya ya. Kalau misalkan ada kayak gini ini paling gampang kita ilustrasi gambar aja ya. Jadi yang pertama parabola motong sumbu Y di atas titik asal alias 0,0. Jadi kalau kita ilustrasi gambarannya bentuknya depannya kuadran ini kan positif ya, terbukanya pasti terbuka ke atas kayak gini. Nah, pertanyaannya apakah selalu ada di kuadran 4 untuk pernyataan yang pertama? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi ada di kuadran 4 sini, kuadran 4 sini ya. Atau bisa jadi bentuknya kayak gini. Ini kan sama-sama motong sini ya. Sama-sama turun ke atas. Jadi ada 2 kemungkinan. Berarti ini nggak cukup karena masih ada 2 kemungkinan. Yang kedua, parabola motong sumbu S di 2 titik dengan hasil kalinya lebih dari 0. Kalau ditambah lebih dari 0 juga. Nah, ingat kalau misalkan hasil kalinya positif kan berarti X1 S2-nya antara plus plus sama min min. Di sini penjumlahannya positif. Oh, berarti X1 sama X2-nya pasti dua-duanya plus. Nah, kalau misalkan ada info seperti ini, maka sudah dipastikan gitu ya, bentuk dari puncaknya tuh pasti ada di kuadran 4. Karena ini harus motong kayak gini. Jadi gambarannya itu pasti bentuknya seperti ini. Ini kan harus motong ya dan terbukanya pasti ke atas. Sehingga pernyataan yang kedua ini sudah cukup ya. Jadi 2 aja sudah cukup. Jawabannya adalah yang B ya.
Lalu soal berikutnya ada operasi definisinya seperti ini kita kerjakan aja satu-satu ya. Kita mulai dari dalam sini, 5 3 ini ya, 5 lebih dari 3 kita pakai yang tengah sini. Kalau kita hitung dari sini kan 5 minus 9, berarti angka ini adalah min 4 ya. Sekarang min 4 sama 6, min 4 kurang dari 6, berarti kita pakai yang atas sini ini ya. Berarti min 4 kali 2 berarti dapatnya min 8 ditambah sama 6. Dapat akhirnya adalah berapa? Minus 2 ya untuk P-nya. Sekarang Q-nya yang kalian kerjakan yang kurung ya 3 sama 6. 3 kurang dari 6 berarti kita pakai yang atas sini ya. 2 kali 3 berarti 6 ditambah 6 12. Sekarang nih 12 sama 5. 5 lebih kecil dari 12 pakai yang atas lagi. Jelas ini hasilnya pasti positif ya. Ini pasti positif karena ini penjumlahan semua. Berarti pasti P lebih kecil dari Q ya. Lalu soal selanjutnya ada T1 T2 solusi dari sini ini ada persamaan kuadrat. Perhatikan bahwa fungsinya di sini 2 log T 2 log T ya. Ini asumsi kalau misalkan biasa kan X kuadrat min 3X ya. Kalau ditanya perkalian nih ada tipsnya ya teman-teman, kalau misalkan ada soal seperti ini, gunakan aja jumlah dari dua akar-akarnya. Misalkan akar-akar pertama ini 2 log T1. Berarti saat kita pakai 2 log T1 ditambah 2 log T2 ini sama seperti X1 tambah X2 ya. Kita rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A kan kayak gini. Ini sama konsepnya berarti min min 3 jadi 3/1 ketemunya 3. Penjumlahan log itu kan jadi perkalian ya 2 log T1 kali T2 sama dengan. Nah, ini kita ubah ke log juga 2 log berapa yang jadinya 3 ya 2 log 8. 2 lognya kita coret berarti kita dapat T1 kali T2-nya adalah 8. Langsung dapat yang E ya. Soal selanjutnya ada teks 15 sampai 18 ini masih tentang flowchart ya. Ini bentuknya ada diagram alir menerima sebuah bilangan n. Bilangan dikatakan pips jika bilangan tersebut adalah kuadrat sempurna seperti 4 itu kan 2 kali 2 ya. Lalu ini bentuk flowchartnya, ini kita baca nanti langsung ke soalnya dulu ya. Jika diberikan n-nya 16, manakah pernyataan berikut yang benar? Semua faktor 16 merupakan pips ya. Kita cari faktor dari 16 berapa aja ya. Faktor tuh berapa kali berapa hasilnya 16. Berarti 1 kali 16 gitu ya. 2 kali 8, 3 nggak mungkin ya. 4 kali 4. Lalu berarti sudah nggak ada lagi ya. Berarti 8 sama 16. Kalian cari yang kuadrat sempurna itu di mana ya. Berarti angka 1 ini kan 1 kuadrat. Kuadrat sempurna ya. 4 nih 4 kuadrat ya. 16 di sini 4 kuadrat, di sini 2 kuadrat ya. Sehingga bentuk dari pipsnya cuma ada 3. Semua faktor 16 bilangan pips. Bukan ya, 2 itu bukan, 8 bukan, berarti A ini bukan. Banyaknya bilangan pips saat n-nya sama dengan 16 ada 3. Benar ya, ini 1, 2, 3. Oh, jawabannya langsung yang B. Lalu di soal selanjutnya, ini teksnya masih sama ya. Jika n-nya sama dengan 7, maka keluaran dari diagram alirnya berapa? Nah, sekarang baru kita fokus ke flowchart-nya ya. Intinya arti dari flowchart-nya seperti ini, kita input n-nya gitu ya, maka con-nya di sini adalah 0. Ini inisiasi awal ya. Jadi saat kita input lagi di sini i-nya 1 ya, i-nya 1 ini kalau misalkan i-nya kurang sama dengan n ya dari inputannya, kita pindah ke bawah sini ini. Berarti nanti n mod bagi yang nggak tahu modulo di sini adalah sisa pembagian ya. Lalu hasilnya ya kalau misalkan sisanya 0 nih kita tinggal akarkan. Nah, apakah dari sini hasil akarnya integer atau bilangan bulat? Kalau iya, con-nya nambah 1. Jadi intinya sebenarnya di flowchart ini saat kita input n ya, kita cukup cari ya dari faktor n-nya yang mana bentuknya adalah kalau kita bagi sisanya 0 alias faktor dari n tersebut. Nah, yang diminta di sini kan akar ya, yang diminta itu con kalau misalkan nambah, kalau akarnya itu bulat. Nah, ini biar kalian nggak bingung, kita langsung praktekkan. Jadi saat n-nya di sini 7, kalian cukup cari ya bentuk dari faktor 7 itu berapa aja yang hasil kalian 7. Berarti ya cuma 1 sama 7 kayak gini. Jadi kalau misalnya kita input gitu ya, cari yang hasil akarnya adalah integer gitu ya. Berarti akar 1 ini kalau kita akarkan, akar 1 berarti integer ya. Berarti con-nya nambah 1 nih. Berarti kita sudah dapat 1. Akar 7 enggak integer gitu ya. Oh, berarti enggak. Oh, berarti di sini outputnya ya jadi 1. Ini berarti jawabannya yang B. Gampangnya seperti itu ya. Terus kita coba yang soal selanjutnya.
Diberikan N-nya 18 kemudian diproses berdasarkan dari lalu diberikan berapa pernyataan berikut ini. Faktor 1 dihitung sebagai bilangan Pitts. Ini benar ya. Kalau misalnya kalian perhatikan faktor 18 itu berapa aja faktornya? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Berarti di sini 6 sudah nggak ada lagi ya. Berarti 9 lalu 18 sudah nggak ada lagi kayak ini ya. 1 dihitung sebagai Pitts. Benar ya, ini 1 kan 1 kuadrat. Berarti pernyataan pertama di sini benar. Faktor 4 dihitung sebagai pips, di sini aja nggak ada 4 kan ya, di sini faktor 4 tuh nggak ada, ini 4-nya nggak ada berarti pasti salah ya. Berarti kalau 1 benar ya pasti 1/3 jawabannya, jawabannya adalah yang B. Lalu di soal selanjutnya ya, banyaknya bilangan pips yang dihasilkan saat N-nya 12. Nah, berarti ini 12 cari faktornya, berarti 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 berarti 4, 6 sama 12 pips yang kuadrat sempurna berarti 1. Terus di sini 4 nih 2 kuadrat sudah nggak ada lagi ya. Berarti banyaknya ada 2 jawabannya sudah langsung yang B ya. Lalu yang nomor 19 di sini kita punya diagram Venn ya. Diketahui bentuknya seperti ini, jika total anggota semestanya 47 ya berarti kalian tambah aja semua. Ini, tambah sini nih X-nya dulu ya. X tambah 2X, 3X, 6X, 7X. Ini 7X. Angkanya 4 dikurangin 1, 3 dikurangin 5 berarti min 2 harus sama dengan 47. Pindah ruas berarti 7X sama dengan 49 berarti X-nya kita dapat 7. Nah, sekarang P adalah, banyaknya ini A minus B artinya anggota A yang bukan anggota B ya. Berarti P-nya yang ini doang nih. Ini anggota A tapi bukan anggota B. Berarti di sini P-nya ada berapa? X-nya kan tadi 7, 7 tambah 4 berarti kita dapatnya 11. Sementara Q-nya B dikurangin A seperti ini itu adalah anggota B yang bukan anggota A. Berarti yang ini doang nih. Berarti 3 kali 7, 21 dikurangin 5 kedapatnya 16. Yang diminta adalah Q 16 dikurangin P 11 dapatnya adalah 5 ya. Lalu soal terakhir ini masih sama ya. Terus yang diminta kalau diketahui total anggota sini dan satu anggota dipilih secara acak dari semua anggota A, berarti kita milihnya dari A ya. Berapa peluang anggota yang terpilih itu merupakan anggota himpunan B juga? Oh, ini peluang bersyarat ya. Intinya kita diminta peluang yang merupakan anggota B, tapi dengan syarat terpilihnya dari A. Nah, kayak gini. Peluang bersyarat itu apa? Oh, peluang dari B iris A. Ini rumus ya dibagi sama peluang dari A. Nah, B iris A yang ini ya, X-nya kan tadi dapatnya adalah 7, 2 kali 7, 14 dikurang 1 berarti 13. Berarti peluang B iris A 13 per ruang sampelnya adalah 47. Kayak gini ya. Lalu kita bagi sama peluang A. A-nya berarti totalnya berapa? Di sini kita dapatnya tadi 11. A-nya kan total ke sini 11 tambah 13 berarti 24 per 47. Kita coret dapatnya 13 per 24. Jawabannya yang D ya.